pelajaran SPK kita masih tentang tari. Nah, anak-anak, dalam sebuah tari ada yang namanya unsur-unsur tari. Apa itu unsur-unsur tari? Unsur-unsur tari itu adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menari atau hal-hal yang dibutuhkan saat kita menari. Nah, Ibu kasih tahu ya, unsur yang pertama itu adalah gerakan. Jadi kawan, gerakan ini adalah unsur terpenting atau unsur paling utama dalam sebuah tari. Sebuah tari dikatakan tari kalau dia punya gerakan. Kemudian apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah irama atau musik yang mengiringi. Nah, kemudian yang ketiga adalah busana, yang keempat tata rias, dan yang kelima adalah properti. Nah, itulah dia unsur-unsur tari. Nah, anak-anak pasti pernah kan menari ditonton sama banyak orang. Contohnya waktu kita panggung gembira atau waktu kita pelepasan, ya kan? Nah, anak-anak, waktu kita ditonton oleh orang banyak menari, berarti kita sedang melakukan yang namanya pementasan tari. Apa itu pementasan tari, Bu Guru? Pementasan tari itu adalah menampilkan sebuah tarian yang ditonton oleh orang banyak. Orang banyak atau halayak ramai. Makanya disebut pementasan tari. Nah, saat pementasan tari, kita pasti punya yang namanya unsur-unsur yang tadi. Pasti ada gerakannya, ada musiknya, ada tata riasnya, Ibu Guru. Apa itu tata rias? Ayo, mukanya dihias, di salon, di make up, dikasih celatnya, seperti itu. Itu dia namanya tata rias. Kemudian pasti ada propertinya. Propertinya artinya alat-alat yang digunakan. Contohnya rotan, kalau dia sedang menari rotan, dipakailah kawan alatnya rotan. Contohnya stick, boleh Bu Guru, stick, dan masih banyak lagi contoh properti tari. Dan ada lagi yang namanya busana. Apa itu busana, Bu Guru? Busana itu adalah pakaian yang kita pakai saat menari. Jadi beda jenis tariannya, beda busananya. Contohnya saat kita menarikan tarian tradisional. Kalau kita menarikan tarian tradisional, contohnya tortor, busana yang kita pakai apa, anak-anak? Nah, seperti ini dia busana yang kita pakai, yaitu pakaian tradisional orang Batak, ya kan, dari Sumatera Utara. Beda lagi kalau kita menarikan tari-tarian lainnya. Contohnya tarian Mbok Jamu dari Jawa. Berarti kita biasanya menggunakan pakaian apa? Atau busananya apa? Busananya seperti tukang jamu, ya kan? Propertinya seperti properti orang yang bawa jamu. Nah, seperti itu dia kawan ya. Beda lagi kalau misalnya kita menanam jagung. Ayo kawan, kita bersama, yang gitu kan, menanam jagung. Berarti cocokkah kita kawan memakai baju dress di situ kawan? Baju gaun untuk perempuan? Tidak, berarti kita menggunakan busananya apa? Busananya seperti pak petani atau bu petani. Propertinya biasanya kalau kita menarikan tari menanam jagung, propertinya kira-kira cocoknya apa? Tadi Bu bilang properti itu adalah alat. Propertinya cocoknya apa, Bu Guru? Cocoknya ya cangkul. Nah, itu contoh properti untuk menarikan tari menanam jagung. Ibu Guru, kalau bungong jumpa ada tidak, Bu Guru, propertinya? Ada. Macam-macam ya. Ada, biasanya mereka itu menggunakan yang namanya gendang kecil atau dibilang itu rebana. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, saat menari, tentu saja kita harus memperhatikan kesesuaian antara gerak dan musik pada tarian ya, supaya saat orang-orang menonton tarian kita itu akan terlihat indah. Nah, itu dia pelajaran kita hari ini anak-anak. Jangan lupa tugasmu Ibu akan kirim dalam bentuk WhatsApp ya. oke, bye-bye.